Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Joseph Dito, mahasiswa Undira dengan NIM 41253008. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban saya untuk soal ujian akhir semester pada mata kuliah analitik dan visualisasi data. Yang pertama yaitu ada soal pertama terkait soal kualitas air. 5 titik yaitu di A, B, C, D, E. Di sini kita diminta untuk melakukan import data menggunakan pandas, konversikan menjadi geodata frame, visualisasikan persebaran BOD, tentukan lokasi yang memiliki pencemaran tertinggi dan memberikan interpretasi hasil analisis spasial. Nah, berikut adalah jawaban dari lembar jawaban saya. Jadi saya untuk menggunakan Google Colab. Di Google Colab itu saya melakukan yang pertama yaitu mengimport tadi datanya apa saja. Tadi saya definisikan dengan array data air. Di sini terdapat kecamatan, longitude, latitude dan lainnya. Lalu ada juga melakukan konversi di sini. Kalau tidak terlihat, mungkin kita langsung saja ke Google Colab-nya ya. Di Google Colab-nya terlihat di sini. Oke. Dia melakukan import data menggunakan pandas, lalu melakukan konversi ke dalam geodata frame-nya. Yaitu tadi kita panggil data airnya, lalu kita visualisasikan menggunakan geopandas dari yang tadi sudah kita konversi ke geodata frame. Kita masukkan ke visualisasinya untuk titik spasial, lalu ukuran titiknya dan lainnya. Itu menggunakan scatter, airplot dan seperti ini untuk codingannya. Lalu di sini kita juga menambahkan kecamatan pada peta, yaitu menggunakan label. Kita melakukan data labeling. Setelah kita lakukan semuanya, kita akan memberikan judul untuk diagramnya nanti. Seperti ini, peta sebaran BOD sepanjang das, lalu ada longitude, latitude dan gray untuk colornya. Nah, berikut adalah hasil dari jawaban hasil codingan saya tadi. Di sini terlihat ya. Di sini terlihat bahwa semakin cerah warnanya itu berarti semakin tinggi tingkat BOD-nya, miligram per liter, dan semakin rendah atau semakin warna merah itu berarti dia semakin rendah ya tingkat BOD-nya. Nah, di sini kita mendapat penjelasannya. Jadi lokasi yang memiliki pencemaran tertinggi itu ada di lokasi D. Mengapa? Karena di D sini dia memiliki kadar BOD itu lebih dari di sini di 7 ya. Di 7 dan merupakan angka tertinggi di antara kelima lokasi. Dan untuk hasil interpretasi spasial, yaitu secara spasial pergerakan dari arah barat laut kecamatan A ke kecamatan D menunjukkan tren peningkatan beban pencemaran organik. Puncak pencemaran terakumulasi di kecamatan D, longitudenya 107, latitudenya -7, dan penurunan kadar di kecamatan E setelahnya menunjukkan kemungkinan adanya pengenceran alami dari sumber limbah dari titik tersebut. Seperti itu untuk interpretasi dari analisis hasil spasialnya. Lalu berikutnya untuk soal nomor 2, jadi sebuah pemerintah itu dia membuat kerawanan dari tingkat ketahanan pangan. Nah, kita sebagai seorang data analis di bidang informatika, kita diminta untuk membuat program analisis spasial sederhana menggunakan Python. Jadi dari data spasial ini, kabupaten A sampai E, kita diminta untuk melakukan kita menghitung rasio lahan per kapita dengan rumus yang sudah ditentukan, yaitu rasio sama dengan luas lahan bagi jumlah penduduk, dan kita klasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu ada rawan pangan dan aman pangan. Jika rasionya di bawah 0,5
0,01 itu rawan pangan, dan di atas atau sama dengan 0,01 itu dia aman pangan. Oke, kita langsung saja ke ke Google Colab-nya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan tadi data dummy yang sudah diberikan, yaitu struk datanya. Lalu kita kalkulasikan tadi dari yang rumus yang sudah diberikan. Lalu aturan bisnisnya juga kita tambahkan. Pemetaan warna tadi yang aman adalah hijau, yang rawan pangan yaitu merah. Lalu kita konversi menjadi geodata frame. Setelah itu, setelah kita masukkan ke geodata frame, kita visualisasikan. Setelah kita visualisasikan jumlah penduduk dan warna sesuai status, itu ukuran titiknya kita sesuaikan. Setelah itu kita lakukan data labeling, melabelkan teks nama kabupatennya, dan setelah itu baru kita berikan judul dan labelnya dan legendnya, sehingga nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Hasil seperti ini terlihat, mungkin dari Google Colab-nya aja ya. Jadi dari hasil di sini menunjukkan bahwa Kabupaten A, C, dan E itu merupakan peta yang memiliki ketahanan pangan yang aman ya, di atas tadi 0,01, dan untuk statusnya Kabupaten B dan D dia rawan pangan. Itu bisa kita lihat di sini untuk detailnya. A itu lahan 1200, penduduk 50.000, rasionya itu 0,02. Oke, itu berarti masih aman. Lalu di sini yang B itu 0,00, berarti dia di bawah 0,01 yang mengartikan dia rawan. Lalu yang C itu ada di 0,04, dia aman. Yang D dia tidak aman juga, dia di 0,003 rawan pangan. Dan yang di sini E yaitu di 0,04 ya, dia aman. Jadi berdasarkan perhitungannya tadi, wilayah yang masuk ke kategori rawan pangan yaitu Kabupaten B dan Kabupaten D. Keduanya memiliki kombinasi luas yang sangat sempit. Itu kita lihat di sini lahannya ya, dia hanya 400 dan 300, yang mengartikan beban jumlah penduduknya itu sangat padat gitu. Lalu untuk rekomendasinya itu jadi ya, untuk pemerintah itu harus segera menetapkan bahwa Kabupaten D itu adalah prioritas yang tingkat pertama, karena dia yang paling tinggi untuk tingkat kerawanannya, lalu disusul dengan Kabupaten B. Nah, tindakan yang direkomendasikan yaitu kita mendistribusikan pangan subsidi secepatnya ke wilayah tersebut, mengingat lahan pertanian tidak sebanding dengan populasi. Seperti itu. Jadi ya intinya menambahkan distribusi pangan subsidi ke wilayah Kabupaten B dan D. Seperti itu terkait ujian analitik dan visualisasi data dari saya, Joseph Dito Prasetyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.